Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita sampai di part kelima pembahasan soal informatika. Link tonton untuk video part 1-4 akan disertakan di deskripsi video, silakan cek ya. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Dimulai dari soal nomor 41. Perhatikan gambar berikut ini. Blok kode yang tepat untuk digunakan menjalankan pet agar sampai ke titik merah adalah: apakah gambar A, apakah gambar B, apakah gambar C, ataukah gambar D? Jawaban yang tepat adalah C. Berikut adalah pembahasannya. Jika diperhatikan dengan seksama gambar pada soal, diketahui agar sprite dapat mencapai titik tujuan, maka ia harus bergerak maju, dan ketika menemui tikungan ke kiri, ia harus berbelok ke kiri, lalu kembali bergerak maju. Satu blok bergerak maju mewakili satu langkah untuk sprite. Untuk dapat mencapai tikungan, sprite harus bergerak maju sebanyak 2 langkah, baru kemudian ia berjumpa dengan tikungan ke kiri dan ia belok kiri. Selanjutnya, sprite kembali harus terus bergerak maju hingga mencapai titik merah dengan mengkombinasikan blok bergerak maju dengan blok untuk looping sehingga didapat jawaban seperti gambar yang ditunjukkan oleh pilihan C. Soal nomor 42. Blok kode yang digunakan untuk mengulangi perintah adalah blok A. Bergerak maju, B. Repeat until, C. If path, D. Belok kiri. Jawabannya adalah B. Repeat until. Dalam pemrograman, blok kode yang digunakan untuk mengulangi perintah disebut sebagai loop atau perulangan. Blok repeat until digunakan untuk menjalankan sekelompok perintah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Blok repeat until memastikan bahwa tindakan dalam perulangan akan terus dijalankan hingga karakter menyentuh titik tujuan. Setelah karakter menyentuh titik tersebut, kondisi menjadi benar dan perulangan berhenti. Soal nomor 43. Perhatikan gambar berikut. Blok kode yang tepat untuk digunakan menjalankan pet agar sampai ke titik merah adalah: A. Repeat until bergerak maju, B. Repeat until belok kiri, C. Bergerak maju, ataukah D. Bergerak maju belok kiri. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 43 adalah A. Agar sprite dapat sampai ke titik merah, maka berdasarkan gambar pada soal, yang harus dilakukan sprite adalah bergerak maju. Karena jika kita menggunakan satu blok saja bergerak maju, sprite hanya akan bergerak selangkah dan tujuan belum tercapai. Untuk itu, selain menggunakan blok bergerak maju, kita juga perlu menggunakan blok repeat until untuk melakukan perulangan perintah bergerak maju. Dengan 2 blok tersebut, maka sprite akan dapat mencapai titik tujuannya. Soal nomor 44. Apa istilah lain yang digunakan untuk menyebut berita bohong? Apakah A. Hoax, B. POV, C. Good news, ataukah D. Prank? Jawaban yang tepat adalah A. Hoax. Hoax adalah informasi palsu atau berita bohong yang disebarkan dengan tujuan menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disebarkan melalui media sosial, email, atau pesan instan untuk menyebarkan kebohongan maupun mempengaruhi pandangan masyarakat. Sangat penting bagi kita untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Dengan begitu, kita bisa membantu mencegah penyebaran berita bohong atau hoax. Soal nomor 45. Di bawah ini, yang merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dunia maya seperti cyberbullying adalah: A. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang KTP elektronik, B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Informasi Kepegawaian, C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, ataukah D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Hak Cipta. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 45 adalah C. UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Ini mencakup berbagai hal seperti komunikasi melalui internet, tanda tangan elektronik, transaksi e-commerce, serta perlindungan data pribadi. Undang-undang ini dibuat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan hukum di era digital, di mana pengguna teknologi informasi semakin berkembang pesat.
Soal nomor 46. Ali adalah seorang siswa yang baru saja mengetahui bahwa temannya Bella menjadi korban cyberbullying. Bella sering menerima pesan-pesan yang mengancam dan menghina melalui media sosial. Ali ingin membantu Bella mengatasi masalah ini. Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Ali untuk membantu Bella? A. Membiarkan Bella mengatasi masalahnya sendiri tanpa campur tangan. B. Menceritakan kejadian ini kepada guru atau orang dewasa yang dapat dipercaya untuk mendapat bantuan. C. Memberitahu Bella untuk membalas pesan-pesan yang mengancam dan menghina dengan kata-kata yang sama. Atau D. Bergabung dengan pengguna media sosial lainnya untuk menambah jumlah pesan yang menghina kepada Bella. Jawaban yang tepat adalah B. Ketika seseorang menjadi korban cyberbullying, penting untuk segera mencari bantuan dari orang dewasa yang dapat dipercaya, seperti guru, orang tua, atau konselor sekolah. Mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan bullying tersebut. Membiarkan korban mengatasi sendiri atau membalas dengan kata-kata kasar hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, tindakan paling bijak adalah melibatkan orang dewasa yang dapat memberikan bantuan dan solusi yang tepat. Soal nomor 47. Ketika orang tua sudah memahami bahasa-bahasa anak muda dalam melakukan tindakan bullying di media sosial, maka A. Orang tua dapat memahami konten media sosial. B. Cyberbullying diharapkan bisa dicegah. C. Orang tua dapat membagikan pesan di media sosial. Atau D. Orang tua dapat merespon pelaku cyberbullying. Jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 47 adalah B. Ketika orang tua memahami bahasa-bahasa anak muda, mereka bisa lebih cepat mengenali tanda-tanda bullying dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Pengetahuan ini membantu orang tua untuk memberikan nasihat yang tepat dan mendidik anak-anak mereka tentang bahaya cyberbullying, serta cara untuk menghadapinya. Dengan demikian, orang tua bisa berperan aktif dalam mencegah terjadinya cyberbullying dan melindungi anak-anak mereka dari dampak negatifnya. Soal nomor 48. Mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, khawatir berlebihan, tidak percaya orang lain, dan kehilangan minat pada hal yang disukai merupakan dampak cyberbullying yang dialami korban dari segi A. Psikologis, B. Sosial, C. Fisik, atau D. Finansial. Jawaban yang paling tepat adalah A. Cyberbullying dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada korban. Salah satunya adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini meliputi berbagai masalah emosional dan mental seperti depresi, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, ketidakpercayaan terhadap orang lain, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu disukai. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental korban secara signifikan dan memerlukan perhatian serta dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental untuk mengatasinya. Soal nomor 49. Bukan hal yang mustahil bahwa perilaku cyberbullying dapat menular dari teman-teman yang lain. Cara mengatasinya yaitu A. Hanya mengirimkan pesan-pesan yang positif. B. Memilih konten yang akan dibagikan. C. Belajar tentang berbagai aturan yang berlaku. Atau D. Tidak mengikuti teman yang melakukan cyberbullying. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 49 adalah D. Cyberbullying dapat menular melalui pengaruh teman-teman dan lingkungan sosial. Jika seseorang melihat teman-temannya melakukan cyberbullying dan menganggapnya sebagai perilaku yang dapat diterima, maka mungkin tergoda untuk ikut serta. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengikuti atau meniru perilaku negatif tersebut. Dengan menjauhi tindakan cyberbullying dan menunjukkan perilaku yang positif, seseorang dapat membantu mencegah penularan dan penyebaran cyberbullying. Dukungan dari teman-teman yang baik dan pemahaman tentang dampak negatif dari cyberbullying juga dapat membantu dalam mengatasi masalah ini. Soal nomor 50. Di bawah ini merupakan definisi media sosial yang paling tepat adalah A. Media yang hanya digunakan untuk mengonsumsi konten dari pengguna lain. B. Media yang digunakan untuk menyimpan data pribadi secara rahasia. C. Media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkreasi, dan berbagi informasi. Atau D. Media yang digunakan secara eksklusif untuk tujuan promosi bisnis. Jawaban yang tepat adalah C. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Contoh media sosial termasuk Facebook,
Instagram, Twitter, TikTok, dan semuanya memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, berbagi foto dan video, serta berpartisipasi dalam diskusi online. Media sosial tidak hanya untuk mengonsumsi konten atau promosi bisnis, tetapi juga untuk berbagai tujuan lain seperti membangun hubungan, berpartisipasi dalam komunitas, dan mengekspresikan diri. Oleh karena itu, definisi yang paling tepat adalah media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berkreasi, dan berbagi informasi. Sekian video kita hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.